Kisah Suroso dan Muhammad Ali, mantan tukang cendol di Fabel asal Cianjur, penakluk tentara Gurkha. Mengenang sosok Muhammad Ali, banyak sesepuh Cianjur mengatakan bahwa Ali sebagai pemuda yang memiliki tubuh kecil dan berjalan agak terpincang-pincang. Itu disebabkan karena ia mempunyai cacat di kaki kirinya karena penyakit polio sejak kecil. Namun keberanian Muhammad Ali melebihi badannya yang kecil dan keterbatasannya. Karena itu ia disegani kawan-kawan dan ditakuti oleh lawan-lawannya, terutama militer Belanda. Dia itu diibaratkan sebagai bantengnya kaum Republik di Cianjur saat itu. Kecil tapi bernyali besar, itulah sebutan bagi Muhammad Ali, yang merupakan lelaki kelahiran 1931 di Kampung Sukasari, Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Karena itu, tidak heran jika saat ini di Kecamatan Ciranjang terdapat juga ruas jalan yang diberi nama Muhammad Ali. Muhammad Ali masuk ke dalam organisasi Barisan Banteng Republik Indonesia Cabang Cianjur, di mana organisasi tersebut merupakan organisasi perjuangan nasional yang awalnya bernama Barisan Pelopor. Namun pada tanggal 16 Desember tahun 1945 di bawah Dr. Muwardi, Barisan Pelopor merubah namanya menjadi Barisan Banteng Republik Indonesia dan membentuk banyak cabang termasuk di Cianjur. Karena karisma dan keberaniannya, Muhammad Ali lantas diangkat sebagai pimpinan Barisan Banteng Republik Indonesia Cabang Cianjur. Pemuda kelahiran Kampung Sukasari, Ciranjang ini sebelumnya berprofesi sebagai seorang pedagang es cendol. Muhammad Ali, selain memiliki watak seorang pemimpin yang istimewa karena sangat berwibawa, karisma dan berani, Ali dikenal kerap menjalankan terlebih dahulu apa yang dia perintahkan. Misalnya saat dalam pertempuran, dia bilang maju, maka dia akan maju duluan ke depan. Barisan Banteng Republik Indonesia BBRI, yang dipimpin oleh Muhammad Ali, ia secara rutin melatih baris berbaris para pemuda BBRI Cianjur. Sebelum berangkat latihan baris berbaris, mereka biasanya berkumpul terlebih dahulu di sebuah rumah yang terletak di wilayah Pasar Su. Kini wilayah yang masih menyisakan beberapa batang pohon mahoni tua itu dinamai sebagai Jalan Barisan Banteng, Barba. Pada awal 1946, ketika Ali menduduki posisi sebagai Komandan Kompi Kedua Batalion Ketiga Resimen Ketiga Divisi 3 BBRI, dia kerap memimpin anak buahnya mencegat konvoi-konvoi tentara sekutu, Inggris di sepanjang Jalan Raya Bandung. Salah satu prestasi Kompi 2 di bawah kepemimpinan Muhammad Ali adalah ketika berhasil menghancurkan satu unit pasukan Inggris dari Gurkha Rifles di Ciranjang. Dalam pertempuran itu, berhasil menawan 5 tentara Gurkha. Pasukan Gurkha sendiri bukanlah pasukan sembarangan. Tentara bayaran asal Nepal itu terkenal sadis dan tak kenal rasa takut. Usai Inggris hengkang, pada 1947 BBRI dilebur ke dalam TNI. Ali sendiri kemudian dipindahkan ke pasukan Divisi Siliwangi yang berpangkalan di Sukanagara. Dia tetap memimpin pasukannya melawan tentara Belanda di wilayah Pegunungan Selatan Cianjur. Dia diberi pangkat sebagai letnan muda. Pasca agresi militer Belanda pertama, pada akhir 1947, Ali mendapat tugas untuk mengunjungi simpul-simpul Siliwangi di Bandung yang sempat tercerai-berai. Saat di kota pendudukan Belanda itulah, gerak-geriknya tercium oleh agen intelijen Belanda bernama Salim. Dia berhasil dicinduk di Kampung Sayati, dekat Cigereleng, Bandung. Muhammad Ali kemudian dibawa ke Selakopi, Cianjur. Di markas NEFIS, Badan Pelayanan Intelijen Belanda, dia mendapat perlakuan kasar. Dia dipukuli dan disetrum oleh 3 interogator NEFIS Cianjur yang dikenal kejam, yakni Barjah, Ali dan Jajuli. Suatu malam pada Februari tahun 1948, Ali tiba-tiba dibawa dari tahanan dan diangkut dengan sebuah truk militer yang kemudian bergerak ke arah timur. Begitu sampai di jembatan Cisokan, mobil pun berhenti. Tanpa banyak cakap, dia diseret oleh 2 serdadu Belanda dan langsung dieksekusi dengan beberapa tembakan. Mayatnya dibuang ke Kali Cisokan dan tak pernah ditemukan hingga kini. Kematian Ali baru diketahui oleh seorang pejuang bernama Tatang Iskandar beberapa minggu kemudian. Begitu mendapat informasi itu,
dia lantas memberitahu Nyikanah, istri Ali sekaligus keponakan Tatang sendiri. Nyikanah menerima kabar itu dengan tegar. Dia hanya bisa mengeluarkan air mata sambil mengelus rambut Jiah dan Engkus, dua anaknya dari Ali, dengan penuh kasih sayang. Untuk mengenang kepahlawanan Muhammad Ali, pemerintah Kabupaten Cianjur pada 1960-an, lantas mencantumkan namanya untuk dua ruas jalan. Satu di pusat kota, satu lagi di Kecamatan Ciranjang yang merupakan kampung halaman Muhammad Ali. Setelah terdengar kematian Muhammad Ali yang mendadak, semangat api perjuangan terus dilanjutkan di tangan kepemimpinan Suroso. Suroso diangkat jadi pimpinan Laskar Barisan Banteng karena pengikut loyal Tan Malaka. Karena loyalitasnya itu banyak yang sudah tidak meragukan lagi dengan kemampuan dan keberaniannya. Usai dipimpin Suroso, Barisan Banteng, yang sekarang dikenal namanya Jalan Barba atau Barisan Banteng, menjadi lebih militan dan radikal. Itu dibuktikan dengan seringnya militer Belanda yang bermarkas di wilayah Joglo, sekarang menjadi Toserba Slamet, markas polisi militer dan Kodim 0608, menjadi bulan-bulanan mereka hampir setiap malam. Untuk mengantisipasi situasi supaya tidak semakin kacau, maka militer Belanda kemudian mengadakan operasi intelijen untuk menjebak Jawara Barba Cianjur tersebut. Maka dibuatlah skenario untuk membahas perjuangan selanjutnya. Suroso diundang oleh seseorang, dicurigai yang mengundang ini adalah Telik Sandi NICA ke wilayah Satu Duit, sekarang masuk dalam wilayah Jalan Suroso. Saat asyik menikmati santap siang di sebuah rumah makan, tiba-tiba satu peleton KNIL menyergap sekaligus mengepung Suroso. Tanpa banyak bicara, ia lantas melawan dan berhasil meloloskan diri dari kepungan militer Belanda tersebut. Sayang, begitu sampai di pertigaan Ampera, ia sudah terlanjur masuk dalam incaran teleskop senjata seorang sniper militer Belanda. Banteng kedua itu lantas terjengkang dihantam peluru musuh dan terbaring seketika. Jasadnya kemudian dibawa oleh penduduk setempat dan dimakamkan di kawasan Panembong. Sedangkan Laskar Barisan Banteng Republik Indonesia adalah salah satu milisi terkuat di Indonesia pasca proklamasi. Pada akhir 1945, anggotanya melampaui 20.000 orang. Suatu jumlah yang hanya bisa dikalahkan oleh Hizbullah, Masyumi, Pesindo, Pemuda Sosialis Indonesia, dan Laskar Rakyat, Murba. Kendati didirikan oleh kaum nasionalis dan kerap dihubungkan dengan Partai Nasional Indonesia, PNI, pada kenyataannya BBRI bukanlah milik seutuhnya dari partai kaum nasionalis tersebut. Tetapi pada awal pendiriannya loyalitas BBRI lebih cenderung ditujukan kepada Soekarno.